Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, salam ukhuwah Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa Dukhon adalah salah satu tanda besar kiamat yang akan terjadi dan disaksikan oleh semua manusia. Diikuti mayoritas ulama, yaitu termasuk yang dinilai kuat oleh Ibnu Katsir, yaitu dalam tafsirnya menyebutkan beberapa riwayat dari seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengatakan Dukhon belum terjadi, orang mukmin akan menjadi seperti orang pilek. Lalu asap ini akan menghembus orang-orang kafir sampai binasa. Tafsir Ibnu Katsir 7 halaman 249. Untuk itu, Islam kafah membahas tentang munculnya asap Dukhon. Berikut penjabaran ciri-ciri datangnya asap Dukhon. Namun, sebelum melanjutkan penjelasan tentang hal ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like video, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal semua kabar berita Islam. Dan mendukung channel ini untuk menyampaikan kabar ilmu sebagai bentuk syiar Islam. Akan keluar Dukhon, lalu orang-orang mukmin terkena imbasnya, hingga seperti orang terkena pilek saja. Lalu asap ini masuk ke telinga orang-orang kafir dan munafik, sehingga kepala mereka seperti kepala hewan panggang. Tafsir At-Tabrani 22 halaman 17. Allah mengatakan dalam firman-Nya pada surat Ad-Dukhon, "Fartaqib yawma ta'tis sama' bidukhanin mubinin yaghshan nas hada 'adzabun alim." Maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhon atau kabut yang nyata yang meliputi manusia, inilah ajab yang pedih. Quran surat Ad-Dukhon ayat 10-11. Dukhon itu akan memenuhi timur dan barat, terjadi selama 40 hari 40 malam. Dikala itu pun musibah yang terjadi, muslim mendapat ujian. Allah Ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Antum jumpai pertengahan Ramadan itu hari Jumat. Dan itu baru kita temui di Ramadan insya-Allah tahun ini. Jangan sampai sebagai pemeluk agama Islam karena kurangnya ilmu menjadikan ia lalai. Lantas kita menjadi orang yang tidak tahu harus berbuat apa ketika masa itu tiba. Para ulama pun berbeda-beda pendapat dalam memahami urutan tanda-tanda kiamat tersebut. Maka yang diambil adalah urutan yang dimulai dengan munculnya Dukhon, berbarengan setelahnya akan terjadi hantaman keras atau yang disebut Wasyatul Kubro, di mana benda luar angkasa yang diperkirakan meteor jatuh menghantam bumi. Sebelum keluarnya Dajjal, dipastikan sudah tegaknya khilafah Islam ala minhaji nubuwah yang dipimpin oleh Al-Mahdi. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membantu Al-Mahdi melawan Dajjal. Karena Nabi Isa alaihissalam sajalah yang akan mampu membunuh Dajjal. Kemudian munculnya Ya'juj wa Ma'juj, muncul gempa di timur barat dan Jazirah Arab. Banyak munculnya binatang melata dari perut bumi, munculnya api besar dari Yaman, dan terbitnya matahari dari barat. Semua itu akan terjadi. Allahu a'lam bishawab. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kiamat bagaikan mutiara yang terangkai di dalam sutas benang. Jika benang itu diputus, maka sebagiannya akan mengikuti sebagian yang lain langsung menyusul dengan cepat. Ustadz nakut-nakutin. Oh enggak, saya nggak nakut-nakutin. Saya berbagi rasa takut. Saya nggak mau takut sendirian. Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal ada tempo waktu 3 tahun yang sangat sulit ini.
manusia akan ditimpa kelaparan yang sangat hebat luar biasa. Allah akan memerintahkan langit pada tahun pertama darinya untuk menahan sepertiga dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanamannya agar tidak tumbuh. Kemudian, di tahun kedua, Allah memerintahkan pada langit pada tahun kedua darinya agar menahan 2/3 dari hujannya, dan memerintahkannya bumi untuk menahan 2/3 dari tanamannya. Kemudian, pada tahun ketiga, darinya Allah memerintahkan langit untuk menahan semua air hujannya, sehingga total tidak meneteskan air hujan setitik pun, dan memerintahkan bumi agar menahan seluruh tanamannya. Maka setelah itu pun tidak tumbuh satu tanaman hijau pun, dan semua binatang berkuku akan mati, kecuali mereka makhluk-makhluk yang bertahan hidup yang Allah kehendaki. Seperti yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga manusia dihujani dengan hujan secara merata, tetapi bumi tidak menumbuhkan sesuatu sedikit pun. Disebutkan dalam Musnad Ahmad. Dan itulah selama 3 tahun terjadi masa paceklik, di awal ujian seluruh manusia sebelum kemunculan Dajjal. Kira-kira kapankah terjadinya dukhon? Ada yang mengaitkan dengan suara keras yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan, yang jika pertengahan Ramadan pada tahun itu bertepatan jatuh pada hari malam Jumat, sebagaimana diriwayatkan oleh Nuaim bin Hammad di dalam kitab Al-Fitan dan Al-Laudin Al-Muttaqin Al-Hindi di dalam kitab Kanzul Umal nomor 39.627. Hadis ini secara sanad dianggap bermasalah, bahkan la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Namun matan hadis itu dikaitkan dengan hadis dukhon dan hujan asam. Ada sebuah hadis yang dhaif. Hadis ini dhaif. Tidak boleh jadikan akidah kita, tapi hanya sekedar untuk didengar sah-sah saja. Maka bisa digunakan sebagai pertimbang persiapan diri menuju kiamat. Nuaim bin Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Umar dari Ibnu Lahihah. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Abdul Wahhab bin Husain dari Muhammad bin Thabit al-Bunani, dari ayahnya dari Haris al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, bila telah muncul suara di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Kabilah-kabilah saling bermusuhan, perang antara suku di bulan Dzulqa'dah, dan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan Muharram. Kami bertanya, suara apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat akan muncul terdengar suara hantaman keras yang membangunkan orang tidur, menjadikan orang yang berdiri jatuh tertunduk. Para gadis keluar dari pingitan atau kamarnya. Pada malam Jumat di tahun terjadinya banyak gempa. Jika kalian melaksanakan sholat subuh pada hari Jumat itu, masuklah kalian ke dalam rumah kalian. Tutuplah pintu-pintu rumah kalian. Sumbatlah lubang hidung serta telinga kalian, dan selimutilah diri kalian. Jika kalian merasakan adanya suara menggelegar, maka sujudlah kalian kepada Allah, memohon perlindungan wahai muslim, dan ucapkan, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Karena barang siapa melakukan hal tersebut, niscaya ia akan selamat atas kehendak Allah. Tetapi barang siapa yang tidak meyakini dan tidak melakukannya, niscaya akan binasa. Di pertengahan Ramadan pada hari Jumat, kalian larilah ke dalam rumah-rumah kalian, tutuplah pintu dan jendela kalian rapat-rapat. Masuklah ke dalam kamar, sujudlah kalian baca Subhanal Quddus, Subhanal Quddus. Siapa yang membaca itu, dia akan Allah selamatkan. Yang tidak melakukan itu, dia akan binasa celaka. Namun hal demikian, hari Jumat di pertengahan Ramadan tahun ini bisa jadi tidak terjadi pada 8 Mei tahun 2020. Tetapi bisa saja akan terjadi di tahun depan atau yang akan datang. Jadi semua hal yang gaib hanyalah Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui dan yang maha berencana. Allahu a'lam bishawab.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ukhuwah Islamiyah.